4 kali 5 kali lebih. Ini wis kita rencanakan mungkin 2-3 tahun yang lalu ya nih. 2-3 tahun yang lalu pengen sampai ini. Semut tirang ngendhog jroning geni ana merak memitran lan boyo keyang sak kenong matande tikuse padha ngidung kucing gering kang nunggoni kodhok nawu segara oleh patak banteng sewu precil-precil kang anjaga semut ngangrang angrang sang gunung Merapi witranti wadelima satu pupuh tembang Dandang Gula karya dari sang maestro Ronggo Warsito. Entah ini tahun berapa, saya sendiri juga kurang mengerti dalam penganggitannya ini. Yang jelas itu maknanya dalam banget. Mungkin saat ini susah untuk mengupas. saya tak hendak mencoba menafsir atau membaca sebuah pupuh dari Dandang Gula tersebut. Yang ingin saya ungkapkan adalah soal problem hari ini sebagai manusia. Kira-kira begini, tak ada jalan keluar, tak ada. Kita di lambung kapal, laut tenang, laut dalam, riak ombak atau gelombang sama saja. Hidup atau mati, manusia pengembara selamanya. Jadi ini tembang ini Mas, kita mengembarai sebuah tembang karya leluhur kita Ronggo Warsito. Jadi mengembarai bukan menafsir. Berarti ini tadi mencoba puisi dari Bapak Wahyu untuk mencoba mengembarai dari sebuah karya sastra Ronggo Warsito ya. Iya. Oke. Yang judulnya tadi apa tembangnya, Pak? Kalau tembangnya itu tembang Dandang Gula. Dandang Gula kira-kira atau judulnya kurang anu ya, itu pakai sang maestronya pakai judul apa enggak dikasih, cuma enggak dikasih, cuma kira-kiranya Dandang Gula itu aja. Nggih. Tembang dan satu buku Dandang Gula ya. Tapi menurut jenengan itu gimana? Kok itu dimasukkan tembang Dandang Gula dengan kesusastraan yang seperti itu? Itu gimana nek menurut jenengan? Nanti baru kita bahas isinya. Dandang Gula, kalau Ada kemungkinan gini juga Mas, tak kasih intro. Gula itu legi, sudah manis, tapi ya, kok masih digali lagi. Digandang ya. Iya. Ya, menurut saya kita harus lebih dalam, bukan hanya sekedar dalam lahiriah aja yang kelihatan manis, tapi harus digali manisnya lebih dalam lagi. Mungkin intisari dari gula itu bukan ada di rasa itu sendiri, mungkin loh, menurut saya. Ini kan namanya pengembaraan, mengembarai sebuah karya sastra, atau lebih tepatnya sebenarnya sebuah pesan
maka ya bebas saja. Iya. Mungkin yang dirasakan sama Pak Joko beda lagi. Iya. Nek Pak Joko gimana menurutnya dari sebuah tembang Dandang Gulo itu? Pengembaraannya seperti apa kira-kira? Nek Dandang Gulo saya nggak tahu, cuma nggon tafsir iki mau apa ya ngene iki sing jenenge ngaurip dengan segala kejanggalannya dan segala kekemakiannya, semua kok ngendok-ngendok sak jeroning geni. Itu kan menyalahi kodrat, tapi dia begitu nekat. Inilah apa yang ini, apakah ini yang namanya kehidupan dengan segala keganjilannya, yang dengan segala kemakiannya gitu. Aku yang mengis, aku yang mengineki. Terus kenapa semut, Om Joko? Kenapa semut gitu? Kenapa enggak serombongan banteng beranak di tengah api gitu? Kenapa semut? Kenapa mengambil diksi semut ya kira-kira itu? Kalau semut bagi saya itu menggambarkan makhluk yang kecil lah, untuk yang kasat mata dalam artian. Iya. Yang makhluk yang kecil lah, makhluk kecil lah, masyarakat kecil lah kalau untuk sekarang. Mosok semute yo kemaki. Nah itu kan untuk zaman ini relevan nggak itu kayak seperti itu? Ya memang realitasnya sekarang. Iya, ya kayaknya masuk juga untuk semut itu yo Semut kemaki. gimana itu bunyinya? Semut ireng, ngendok, jeruning. Geni. Iya ya cerah. Saya sendiri pupuhnya nggak apal ya Pak. Tapi kan, iya. Kalau menurut saya itu mungkin ya seperti jenengan tadi, di mana si semut itu kok ngedok ning geni, kayak salah menaruh bibitnya. Ya. Atau mungkin kalau di bahasa sekarang yang modern, mungkin di mana masyarakat salah meletakkan sebuah investasi. Bisa juga itu. Nah, mungkin kan nek bahasa sekarang kan mungkin ya telur kan sebuah investasi untuk masa untuk depan. masa depan harus. Ya. Oh, ini malahan kok telurnya didokok ning geni. Malah masa depannya dibakar sendiri dengan apa itu? Apa iki? Cuman geni iki apa kan? Berarti sesuatu yang api, Iya, menghanguskan toh. yang mematikan. Yang memberangus ya. Memberangus telur. Iya. Atau lambang sebuah generasi. Telur. Ya salah naruh tadi, salah naruh bibit. Iya, salah naruh. Terus pupuh selanjutnya itu gini Mas Muas. Ono merak memitran lan boyo. Gambaran saya burung merak itu burung eksotis, Indah. Yo memang ada narsistik sedikit, pamer-pamer sedikit gitu. Iya. Nah itu saya lebih menafsir kepada seorang budayawan, seniman. Itu tafsir saya loh, tapi bukan suatu kebenaran. Bukan mutlak itu. Merak, memitran lan boyo sendiri dari masa purba itu sudah hewan yang beringas lah ya. Yang lambang keberingasan, lambang kebuasan dan lain sebagainya. Tapi di dunia politik Jawa sepertinya boyo itu selalu mengikuti peristiwa-peristiwa politik penting. Mungkin Om Joko bisa menjelaskan. Di situ kita sambungkan ke Joko Tingkir. Mungkin Pak Depardi bisa ada pupuhnya yang itu si Gromilir itu bisa ditembangkan ulang. Coba sebentar biar nanti Om Joko bisa menelaah secara politis gitu. Kita enggak politik enggak selalu berhubungan negara, mungkin politik pedesaan, cara kita berbebrayan itu pun sebenarnya penuh dengan politik atau intrik tertentu. Itu desa juga bisa berlangsung seperti itu. Mungkin Om Joko bisa nerangkan tentang itu. Apa enggak si Gromilnya? Enggak. Ini biar ditembangkan sama Pak. Itu tembangnya dalam pupuh tembang Gambuh kali ya. Kalau nggak salah loh. Saya juga kurang begitu. Tapi liriknya sedikit lupa ingat lah. Si Gromilir sang gedek si nanggo pajo
Wandoso kang jagani ing ngarsa miwah ing pungkur sang kethek lampahnya alon. Itu bahasa Jawa agak halus. Ya, nah ini Om Joko bisa menerangkan tidak dalam peristiwa politik kenegaraan, tapi dalam satu peristiwa bebrayan di desa. Itu ada yang memang punya punya jenis perilaku yang tergambar sekali. Sifat-sifatnya. Coba Om Joko, mungkin monggo. Om Joko gimana itu tentang yang bisa dikatakan dari tembang itu yang menjadi sebuah intrik yang terjadi di masyarakat desa, sehingga menurut saya kejadian-kejadian yang ada di desa ataupun yang ada di kota dari struktur kecil itu kan naik ke atas itu karena itu sebuah sifat yang berulang. Nah itu menurut Om Joko gimana, coba diceritakan. Kalau bahasanya si gromlir pirsa to nggih. Si gromlir mengalir. Air mengalir. Kalau saya lebih pas kalau Om Joko menerangkan tentang perilaku di atas getek. Yang sebenarnya getek itu disangka oleh buaya itu. Buaya. itu. Itu sinonggo bajul. Bajul kan buaya dalam bahasa Jawa. Peristiwa itu kan setelah Joko Tingkir mengalahkan 40 buaya. Ya, Peristiwa itu. Terus dia tapi sama Joko Tingkir buaya-buaya itu enggak dibunuh, tapi dimanfaatkan sebagai menyeberang sebuah tujuan. Peristiwa itu di Bengawan Solo apa di Sungai Brantas. Nah, ngono ki ketika getek kuwi disonggo 40 buaya, Joko Tingkir ada di atasnya untuk menyeberang. Nah, kuwi kalau Joko Tingkir lengah sedikit aja, dia sambil joget atau jogetan, pasti akan jatuh dan dimakan buaya. Ketika jenengan mungkin kesini bisa mengalahkan Pak Sar, Pak Mardi, atau mungkin bisa memanfaatkan ketika nanti jenengan gue joget, mungkin bahaya itu akan termakan oleh buaya-buaya darat. Jadi pesannya jangan overthinking atau over lah. Dalam semua hal jangan berlebihan. Kewaspadaan. Jadi hati-hati. Kalau kau berlebihan, konsekuensi logisnya apa? Jatuh, bawahnya udah buaya semua. Buaya. Dan itu kita sering lupakan dalam konteks keseharian kita, sering seperti itu terjadi. Saya itu mau sugih sithik ngono wis. Dan sugih itu sekarang tidak cukup, kaya itu tidak cukup. Sekarang kaya plus punya kemampuan untuk menghina. Itu kayak menjadi obsesi setiap orang. Kaya plus kemampuan menghina. Nah itu harus dimiliki, kayak itu sebuah obsesi setiap orang. Nah ini padahal siap-siaplah orang-orang yang punya perilaku seperti itu nanti akan betul-betul jatuh. Dan nah itu juga jadi ini Pak, saya juga tertarik dengan yang dikatakan itu karena sifat kritik, autokritik itu kadang kan ada yang bersifat orang yang menegur seseorang itu bersifat untuk menjatuhkan, atau dia mengkritik orang itu untuk membangun lebih baik, atau mengkritik itu untuk membunuh. Itu kan ada hal-hal itu. Nah mungkin ya seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi, di mana sebuah cacian ya itu lebih ke taraf untuk menjatuhkan, bukan untuk taraf untuk yuk bareng-bareng ngene loh carane gitu kan. Nah ini statement Muas itu membuat kita kembali kepada Dandang Gulo yang di awal. Jadi dari peristiwa-peristiwa si Gromilir itu mengembalikan kita secara otomatis masuk kepada pupuh
dandang gula berikutnya ono merak, memitran lan boyo. Jadi merak yang burung eksotis itu pada akhirnya ya kembali harus hati-hati kembali. Jadi pesan itu begitu pekatnya, kita menjadi bingung, chaos. Yang temen yang mana, yang buaya yang mana, itu chaos. Mungkin seperti itu. Ono merak, memitran lan boyo. Terus syair selanjutnya, keong sak kenong matane. Keong. Sebuah keong yang ya mungkin matanya besar gitu ya. Itu gimana itu kira-kira nek penafsirannya jenengan? Coba Pak Menurut tafsir ya nek saya itu keong. Keong itu sebenarnya dalam artian menurut tafsir saya bukan tafsir ya ini ya. Tafsir atau apa ya? Iya. Ya pengembaraan Pengembaraan pada itu ya, pengembaraan. mungkin pengembaraan lah bahasanya. Simbol orang-orang yang lemah tapi berkeinginan atau terobsesi dengan kenong-kenong matanya melotot untuk melirik hal-hal yang sebetulnya bukan jangkauannya. Menurut saya gitu juga. Menurut saya loh. mungkin Mas Joko, Joko punya gimana itu? itu yang Punya lebih indah. Pokoknya bicara mata gitu aja ya. Ya. Ya itu penting itu mata. Langsung aja. Kalau di debut atau di Dignas itu kan simbolnya kan burung hantu. Nah, Mata. itu Karena dia berorientasi kepada sebuah ketajaman, mata. Ketajaman melihat dan untuk menjangkau bisa. Tapi kalau keong itu dia mungkin mengisah delok tok. Dia nggak bisa menjangkau. Mengisah delok tok. Kejadian saat ini Ya, kita mengisah hanya delok. bisa melihat tok, tapi nggak bisa menjangkau. Oh ya. Itulah kehidupan. Apa ya kayak gini sing jenenge ngawurip. Ngerti, tapi ora iso ngopo-ngopo gitu ya. Ngerti lah Sob. Iya. Bingung juga sebagai keong kan. Arep mlaku wis rampung kejadiannya atau malah wis keselen tengah kok. Iya, ben lakune aja lambat isih mengko nyawang sih. Mungkin perjalanan keong menuju gunung gitu kan jauh toh. Iya, Arep iya. kono teko kono wis mati. Padahal keongi rasa stres kaya stres. Iya. Apakah ini kehidupankah ini namanya? Ya itulah. Bagus sekali ini reaksinya dari Mungkin kita juga kayak keong Mungkin kelompok yang Iya, juga iya. ngerti lagi ora iso ngopo-ngopo. Berarti pasukan keong. Yo, pengembaraan menurut saya ya memang paling apa ya? Paling sedikit dan paling kecil kan untuk menertawakan diri kita mungkin Iya. 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 dalam kewaspadaan. Nah ini kita lari ke syair berikutnya. Lirik. Nah, lirik atau syair. Tikuse podo ngidung, kucing gering kang Sing. nunggoni. Nah, setelah kita tidak punya kemampuan menjangkau, berusaha, isoe mung delok. Nah, terus tikus-tikus tuh pada Kemelinti. ngidung. Wah, ngidung itu wah udah wong Bersiul-siul wah, gitu. sak mulia-muliane wong Tikus Hidungan. sifat tikus. Berpesta, Iya, iya. dansa gitulah ya Iya, bahasanya iya. mungkin. Iya. Padahal yang namanya tikus dari peradaban paling purba pun menjadi musuh peradaban. Iya. Berarti di masa Ronggo Warsito itu berarti tikus sudah disimbolisasikan sebagai sebuah wabah atau sebuah keserakahan ya mungkin ya. Iya, iya. Iya. Dari dulu loh sampai sekarang kan dia masih Sampai eksis. sekarang, iya, Sampai iya. kok nggak diganti kuwi apa laler misalnya. Cuma sampai sekarang yo kayak koruptor digambari tikus gitu kan. Mungkin mudah ditangkap dengan apa ya? Dengan indera si apa ya? Indera Manusia ya. manusianya mungkin tikus lah yang sering. Sing nunggoni kucing gering. Kucing gering itu kadang itu seharusnya jadi pengawas malah karena gering. Ya udah jadi ketertawaan tikus saya malah. Nah, menurutku itu di situ ada pengulangan makna yang hampir mirip ya mungkin antara kucing dan si keong. Itu kan dia di dua-duanya nggak mampu semua. Ketidakmampuan ya. Dan Dua-duanya terbelenggu. Kucingnya ya ora Iya. ora mampu untuk Nggih. nyakar,
Sing keong ya ora mampu. Saya melotot matane Kalau kalau nyawang-nyawang. keong sunatullahnya memang Sunatullah ya seperti memang itu lambat, ya, ya. ngulet, matane melorok gitu Mas. Tapi Iya, kucing kucing itu harusnya penerekam kan, penerekam Iya. tikus. nalurinya hilang, kehilangan martabat, gering kok, martabatnya hilang. Apakah malah menjadi gering ketika melihat, Melihat tikus tikus berdansa? Apa jangan-jangan si kucing itu diracun sama tikus? Enggak. Iya. Dia ini disuguhi apa kan? Karena Ya, kucing disuguhi peti. disuguhi- Atensi. disuguh apa ternyata racun, Juk. Iya. Kucingnya sakit mungkin. Iya, Oh. disuguhi peti sama atensi itu. Oh. Benar sekali ya. Ternyata syair Ronggo Warsito sampai sekarang Relevan banget. relevan banget ya, Iya. melampaui masa. Iya melalui sama kan. Ya, mungkin ya itu petuah-petuah, karena menurut saya adalah sebuah karya sastra ketika memiliki sebuah kejituan itu kan bisa digunakan kan, karena dia bermain dalam emosi kejiwaan manusia dan sikap-sikap manusia dasar, Betul. sehingga Manusia. mungkin sikap manusia dasar kan hampir-hampir mirip gitu. Jadi bisa terjadi sebuah pengulangan atau repetition. Iya. Jadi mungkin hal itu yang kajian-kajian kesusastraan, ini kok waduh, dan lagu kesedihan aku ya pernah putus pacarku ya sedih gara-gara lagu itu kan kesamaan Iya. emosi manusia ya mungkin. Nah mungkin gimana itu Pak menurut jenengan? Entah. Kalau saya rodok serius sidik ini. Nggih monggo. Jadi saya melihat kucing itu memang binatang yang memang harusnya, atau hewan lah, jangan binatang, punya naluri menjaga, termasuk menjaga marwahnya sendiri. Opo sangkit kalau ditanya kucing itu, kamu tikus apa kucing? Saya kucing. Tapi kucing yang kehilangan martabat, gering itu. Di sini yang mewakili hari ini kucing itu siapa? Ya mungkin ulama, ilmuwan, budayawan, penyair yang dia kehilangan naluri menjaga martabatnya sendiri Sebagai kucing itu ya. sebagai kucing. Lah gering kok. Apakah Om Joko bilang karena pengen jadi tikus itu, apa pengen ikut berdansa? Tapi aku jadi sedikit menarik kenapa kucing gitu loh. Kan sebenarnya pemakan tikus bisa ular, bisa elang, kucing. Nah, karena aku pecinta kucing, nah mungkin si kucing ini yang paling lihai karena dia bisa akrab dengan manusia dan dia adalah ras yang dari alam tapi bisa masuk gedung, bisa masuk desa, tidak diserang, dan dia punya kemerdekaan. Soalnya kucing beda sama anjing. Anjing itu diperintah mau, tapi kucing dia punya sikap kemerdekaan. Dia malas, dia bermain sendiri. Mungkin itu yo menarik kok, hewannya kucing gitu kan. Iya. Mungkin terlepas dari itu Mas. Itu kan sebuah tembang atau tembang. Tembang itu apa ya? Tidak bisa lepas dari pakem. Dari suku, wulu, kata niku nggak bisa lepas. Misalnya kucing itu diganti ular, nanti suku wulone nggak ketemu. Oh. Begitu, sangat benar. Nah, kalau khususnya tembang Jawa yang sudah nggak bisa itu diganti. Guru lagunya Di namanya. Guru lagu dan guru bilangan nggak bisa. Oh ya. Nah itu kalau dari tinjauan Dari tinjauan sastra seni. sastra, Ya. tinjauan sastra Ya. atau tinjauan tentang Ya. tembang Jawa seperti Ya. itu. Tapi kalau kita maknai Ya. yang lebih dari sekedar narasi atau sekedar syair, itu tadi yang sebenarnya kucing itu ya punya nalurinya seperti yang Mas ceritakan. Tapi kenapa ini yang jadi masalahnya? Kenapa hari ini gering? Gering. Ini yang jadi problem. Iya. Karena menurutku Oh, karena banyak tikusnya, Bu. ya mungkin diracun itu tadi disuguh apa gitu. Ya upeti ya. Tapi karena kan kucing sifatnya, mungkin kucing main ke tempat jenengan kan bisa disayangi itu, Iya. atau malah dipelihara. Itu kan berarti dia pandai diplomasi Oh. Iya. si kucing ini, dan dia bisa mengenal tikus di mana-mana. Akhirnya
Mungkin menurutku si kucing ini orang yang pandai diplomasi dan menjangkau struktur atas. Tapi malah kering. Dan dia wis ngerti linge malah turun ning kono diracun. Gitu mungkin ya. Om Joko piye kuwi? Kucingnya diracun terus kering. Akhirnya tikusnya pesta. Wah, ya repot. Lanjut kita mungkin penggambaran bawah ya keong ya mung iso ngulatke. Iya. Nggih, nggih. Terus plula-plulu ngulet gitu kan. Mau pengen tok. Mau kayak kelas-kelas kita gitu. Kelas keong. Kelas keong. Tapi fotonya sekenong. Wah, kelas keong fotonya sekenong. Wah, ini Apalagi sekarang. Wah, nah, ini jos ini. Kelas keong fotonya sekenong ini jos. Gimana itu? Ya ngono kuwi. Nah, Kita nggak bisa apa-apa tapi tahu. Tahu. Tapi ora iso ngomong-ngomong. Ngopo. apalagi itu kan kalau zaman itu agak ini ya informasi terbatas ya. Ja. Kalau sekarang malah sangat relevan. Keong motornya sekenong. Mungkin orang yang tinggal di jauh dari peradaban Bisa itu dia melihat. bisa melihat kota, bisa melihat luar negeri dari HP-nya. Itu kan motornya sak kenong itu. Mungkin lebih gede ya mungkin ya. Itu dari segi positifnya. Ya mungkin kan Iya. ketika dia nggak mampu menjangkau kan ya kayak mau. Iya. Dan dia dimelek-meleki atau ornamen-ornamen yang bermunculan di dalam sebuah layar ponsel atau di dalam YouTube dan lain-lain. Itu kan visualisasi yang sangat jelas dan informasi yang sangat bludak. Nah, kalau sekarang ya mungkin disebut adalah banjir informasi kan loh. Tapi ya nggak bisa apa-apa. Ya itu. Ya angel sih, ya bingung. Dia bisa melihat gunung, bisa melihat tebing, bisa tapi ya bisa melihat tok. Ya mau pengen tok. Kita lihat, wah sana cewek manis-manis kayak Pak Cek. Tapi ya mau bisa nonton tok. Berarti kita punya kesimpulan tentang bahwa keong sak kenong adalah kita. Ya, seakan adalah kita. Banyak sekali kan yang kita lihat Iya. sebenarnya. Cuman posisinya keong itu menurut yang jenengan sedanten itu matanya naik kecil ya gimana untuk menghadapi siklus itu loh. Siklus yang terjadi sekarang itu. Mripate apike dicilik apa digedhekne meneh atau kepiye. Itu kan menarik. Sebenarnya ketika kita keong, Kita sebagai keong ya. nah kita sebagai keong webet, gak nyalahne sapa-sapa toh. Motornya cilik. Oh, sebenarnya ki penak ndi to arep dadi motone cilik. Engko dikira bodoh karo kancane liyane. Wah, kowe iki ra ngerti berita ngono kan. Padahal ana Piala Dunia ra ngerti sesuk. Ngono kuwi. Lah kita akan menjadi keong sing ra ngerti informasi atau keong yang ngerti informasi ning ra iso apa-apa. Nah, kuwi piye kuwi? Angelan. Pilih Nah, sih. menjadi keong sing ora ngerti informasi apa keong sing matane sak gentong ming domblong. Ah, kuwi kira-kira. Sangel iki. Iki dilema iki. Dilema. Dilema. Bener. Kita nggo apik lho awake dhewe ora iso ngopo-ngopo blas. Iya, heeh. Ngopo? Tapi ngerti apa-apa ngertine ya ora iso ngopo. Mau kita lanjut ke syair berikutnya. Iya. Eh, Lanjut ke syair berikutnya. lirik berikutnya niku ini gini. Kodok nawu segoro. Oleh banteng 1000. Banteng. Kodok Kodok namu segoro. wong hal-hal yang tak mungkin gitu. Wah nek kuwi buntu aku. Mulai bandeng. Oleh Lah laut kira mestine yo Iwak ya. yo iwak lah yo koyo. Paling ora yuyu paling ora. kepiting, cumi-cumi ngono lah. Ha iku oleh banteng. Sek banteng 1000. Oh, Nah, karena oh ini Nah, coba Pak De. untuk zaman sekarang ya kita ning bener ora wong jenengan kodok nawu segoro oleh banteng yang diharap itu nek nang laut logikanya ya oleh iwak kepiting apa-apa Tuk yu itu iya paus. nah, iki banteng nah iki artinya apa mengeruk apa ya mengeruk kekayaan alam gitu apa piye apa ya maksudnya piye Pak Jek nek jenengan wis tak kai gambaran ngono kuwi naut ora Dereng. nah, ini agak ini ya. Iya. Angel. Nah ya Ini syair ini agak susah susah ini. untuk diimajinasikan Ya. ya mungkin ya. Yo nek ming sekedaranmu ora ditanggung jawab aku yo. Monggo. Ah, Banteng 1000 kan ndek PDI.
Banteng 1000 namanya. Oh. Nah, sing kodok Nawu Segoro kan waktu itu kan mungkin Jokowi. Kodok Nawu Segoro oleh banteng 1000. Oh. Iya. Banteng 1000 itu miliknya PDI ya tau? Ya, Apa ya? Iya. bisa. Ya, namanya kalau itu kan perebutan Oh. hari ini. Ini relevansi sekarang ya sebagai simbol. itu peristiwa kemarin Ayo, sebagai simbol. waktu Pak Jokowi masih di PDI. Tapi enggak tendensius toh. Enggak. Oh, berarti sih Jokowi kanonisasi daripada si Kodok kodok ya. Nawu Segoro oleh banteng Nah, 1000. itu suara gue ya dari banteng gitu ya. Memang sebutan PDI itu banteng 1000. Banteng 1000. Oh, jadi teringat ki maaf kok Pak Joko Kodok. Ana sing wong konon nyebut Joko Kodok itu ana toh. Itu orang-orang Makanya seberang, terus lahir cebong. orang seberang sana kan nyebut Joko Kodok itu ada tuh. Orang seberang sana. Maka lahir apa kecebong, kampret. kan Itu. gitu. Iya ya. Iya. Tapi nggak tahu loh nih, nggak tahu loh. Tapi- Pokoknya nggak tendensi kita nggak tendensius kemana-mana nggak. Cuman posisinya adalah kayak tadi kan rondo enak kan, keong secara biologis Benar. iso dicernai. Bisa Nah, dicerna. cuman ketika si Kodok. kodok ini nah. mau dimaknai biologisnya dan karakternya kayak apa, terus mungkin si bantengnya ini sebagai wujud banteng ini pelayarannya, penjelajahannya, biologis banteng dan sifat-sifatnya itu sebenarnya apa itu? Sifat dasar itu lah ya. Oh, sifat dasar si banteng ya. Atau sifat dasar si kodok gitu. Atau memang kemampuan kodok untuk merekrut banteng. Kalau memang kodok itu sobone no Blumbang. Iya. Tapi masih ada kok Segoro itu kan seharusnya Pak Jokowi renangnya di Blumbang aja nggak di Segoro, tapi dia nekat yo untuk banteng 1000 tenan. Yakin gue. Oh, Tapi oke. Mungkin dia seharusnya berenangnya di Solo kok di Indonesia dia dapatkan banteng 1000. Perkara saiki arep ditinggalke. Yo. Terus ki angel sair berikutnya coba. aku kayaknya ada sedikit Pak tentang Ya, ini tadi. Kodok Nawu Segoro dan oleh banteng 1000. Gue sebuah terjadinya sebuah Ketidakmungkinan tapi yang bisa terjadi. Jadi mungkin kan zaman itu diplomasinya jelas loh. Sekarang diplomasi atau pendapatan orang itu nggak jelas. Mungkin deknet terpatahkan. oh nandur iki kok malah tukule suku teki kan nandure Pak. Tandur Nah, pari. mungkin kan seperti itu dia pakai simbolisme yang berlawanan untuk membicarakan keabsurdan yang terjadi di masa depan ngono ya mungkin. Nah, gitu coba di ini selanjutnya. Iki malah bilangnya tadi kodok 1000 negara. Saiki sing joge malah percil Kang Jagani. Lirik berikutnya itu Percil Kang anak Jagani. kodok. Percil itu anak cowok. Mana sing jogo malah percil gitu aja. Ya itu mungkin peristiwanya udah terlewati. Kodok Nawu Segoro oleh banteng 1000 itu nah aku hubungannya harus peristiwa politik dulu Pak Jokowi itu. Terus aku yakin dia oleh banteng 1000. Seharusnya dia itu berenangnya di Solo tapi berenang se-negeri dia dapat di banteng 1000. Lah nek si Sing percele jogo ya, iki mau. Percele apa berarti? Percaya memang anak buah itu cilik-cilik. Oh, itu berarti lirik dari atas mungkin bawah disambungkan ke atasnya ya. Mungkin yang menjaga kekuatan si kodok itu adalah percil ya mungkin Untuk- ajudan atau apa gitu. Maaf untuk tembang Jawa khususnya kadang-kadang isi itu bisa di belakang, di lirik belakang atau di depan. Itu bolak-balik ya, bisa seperti itu. Bagi orang Misalnya, kuat. Lanjut. Kadang-kadang sanepan dulu, terus isi atau isi dulu, nanti sanepannya seperti ini. Kalau tembang yang seperti itu, disesuaikan dengan sukon wulone tembang, sukon wulon.
Nah, ini sukon wulonnya jadi tertarik aku karena ini tadi tembangnya kan. Nah, ini sukon wulonnya berarti pemaknaannya di akhir atau di awal itu? Nek menurut jenengan. Nek ini kok kayaknya tiap lirik atau tiap Baris itu ada makna tersendiri. Guru lagu atau guru wilangan Oh, itu katanya tuh harus guru berapa suku kata harus pas. Terus jatuhnya opo A, Nah, opo itu O, opo guru I itu lagu. harus tepat. Berapa suku kata pas. berarti mungkin udah menemukan titik balance ya atau titik pencampuran antara pemaknaan semua dan guru wilangan dan guru lagunya ya mungkin. Ya, itulah susahnya kalau Syair Jawa. syair Jawa itu mencari untuk mengemban misi, tapi dengan tembang itu susahnya seperti itu. Untuk menyampaikan misi, nah itu susahnya mengolah seperti itu. Salah satu loh. Tapi es maestro ya nggak susah juga. Kita sebagai penikmat saja. Kita Sebagai sudah keong, sebagai keong. kita sudah terwarisi dengan tembang-tembang itu sudah. Iki mah dhewe nonton kuwi kan dadi keong terus nonton syair. Iya. Alhamdulillah. Terus lirik berikutnya gini. Semut ngangrang angrangsang gunung Merapi. Semut ngangrang angrangsang gunung Merapi. Kalau peristiwa hari ini itu satu hal yang umum lah. Umum. Ya. Dengan kemampuan sini meraih yang berlebihan. Dengan sebenarnya ya potensi yang tidak seberapa, tapi sebuah keinginan besar. Nah, Itu kalau itu ya mungkin seperti itulah. Karena realitas sosialnya sekarang yang kita lihat itu kurang persiapan lah. Semut ngangrang angrangsang Gunung Merapi. Bayangno wis nek di skala semut sepiro terus puncak Merapi sepiro ya kaya-kaya ora tekan. Rangsang. Tapi itu bisa positif dan negatif ya. Ya kalau kita maknai sebagai realitas enggak usah positif negatif ya apa adanya gitu. Realitas ya. Sebagai realitas. Berarti dua-duanya ada ya semua. Kenapa apa ya enggak harus positif negatif? Pada akhirnya saya melihat bahwa toh sampai di puncak pun itu nanti sebuah dataran yang sempit toh. Iya. Orang kan berlari-lari pengen mencapai puncak, padahal puncak itu sebuah dataran yang bagi saya sangat sempit. Engko pada akhirnya ya karena merasa sempit pengen mudhun maneh Ke lembah lagi. Kayak wong munggah gunung ya ora arep tinggal. Tidak akan tinggal di sono, tapi yang ini kan gitu. Meng ini. Nah, gitu ya, mungkin sebagai semut rangrang. Bisa ngerangsang Gunung Merapi. Terus sebagai penutupnya ini wit ranti woh delimo. Nah, Om Joko ini. Wah, angel aku ora mudah. Kok jarene ranti ki Buah ranti kan Nek delima iki apa? delima itu ya memang buah delima. Buahnya kerat bulat. Rasanya asam. Usik-usik nek ranti itu aku juga belum tapi mengerti kayak suwi mijet wae ranti itu sesuatu yang mudah toh. Mudah. Suwi mijet wae. Artinya harusnya bukan tempatnya. Kayak tadi ya nandur pari, tukule suku teki atau ngono ya nek sing saiki mungkin. Kalau nandur pari tukul seketeki itu kayaknya efek aja, tapi nek iki wis mulai kodrat, Wis kodratnya nyalai kodrat kan. Kadang-kadang wong juga lupa kodrat iki iya kan. Sebenarnya kadang itu aku bertanya itu orang lupa dengan kodratnya atau kodratnya itu sebenarnya untuk menjadi seperti apa itu kan yang jadi dilematis kan. Mungkin aku tuh kudune dadi ngene. Nah iki bener dadi ngene apa ora kudune gitu kan. Itu kan yang jadi bingung juga kita. Tapi kalau menurut susunan tembang itu bisa dimaknai bolak-balik. Iya. Ya itu tadi kayak kodok tadi. Kodok ya nggak tahu diri lah pada akhirnya itu kayak ranti ya ke atas lagi. Bisa seperti itu ranti mau delimo. Jadi bagiku ya hanya mimpi gitu. Pada akhirnya mimpi. Walaupun mungkin benar-benar sampai pada katakan pencapaian sebuah kekuasaan tinggi lah.
Tapi pada akhirnya nanti menyalahi kodrat yang akan tahu sendiri akibatnya. Oh. Kayane ngono kuwi iki rada nekat naksire rada tendensius karo penguasa hari ini. Ya saya lebih ke sebuah kehidupan desa wae. Nggih, pripun niku? Nek apa kuwi mau Suwe mujud ranti. ranti wah delimo. Heeh. Nek kuwi nek Allah tenan ya syukur ora apa sekedar angan-angan. Apa nek kehidupan sosial sing saiki nang desa iki lho. Kita itu anake sapa ngono iki lali kok. Gaya petentang-petentang. Petentang-petentang kaya aku gagas syair kuwi wong kuwi gaweane ngarit ya gagas. Menafsir sebuah sastra. Menafsir sebuah sastra. Oh, berarti ini termasuk nanti wah delimo. Oh, kita itu kan aku kan ya gaweane anake sapa lho kita itu lali. Nggih, nggih. Kok gagas ngene ngono? Enggak ya enggak. Lah kuwi ya. Itu yang terjadi di sosial kehidupan sosial kabeh. Kowe lali. Lebih mengidolakan orang lain daripada mengidolakan wong tuane dhewe. Wah, iki sempurna iki. Sempurna iki. Persoalan saiki apa meneh? Wis bapak niku wis ngekeki warisan. Nyekolahke ngragati wis ora ana wong mengidolakan bapak ora eneng yo aku. Kabeh mengidolakan. Aku ya jadi ini apa tertampar dengan kata-kata Pak Joko itu loh. Aku juga mengidolakan orang tua aku. Aku sebagai ini, oh iya ya, benar juga. Pak aku malah mengidolakan tokoh-tokoh sastrawan atau iki itu juga, ya bingung juga. Ya terima kasih lah untuk mengingat terus. Banyak nek jenengan soal sing diidolakan sastrawan. Terus nah aku nek tak idolake Rembo. Padahal ya dihapusi lho Rembo iki. Rembo film ya. Rembo itu kan tokoh fiktif. Hasil imajinasi sebuah bangsa. Kemudian diidolakan. Iku rak yo saya nemen meneh. Nah sekarang banyak bermunculan Tokoh-tokoh idola. Tokoh-tokoh idola yang genrenya sebenarnya seperti Rembo. Di tengah masyarakat kita dan itu benar-benar terjadi, Mas. Betul-betul terjadi. Jadi yang ngumunke meneh sing ngaku Rembo ki ra risi. Wong perang kalah akune menang. Rembo kan realitane pada saat itu melawan Vietnam kan betul-betul keok kan. Tapi kan diciptakan tokoh Tetep hero yang seolah-olah Wahan banteng gitu ya, kuat. Oh nggih. Wah, iki nek tes lagi. Kalau mau nambah. Nih, matur nuwun. Oke, karena udah cukup larut malam dan adem ya toh, nek do masuk angin atau gimana, kita menutup sesi pelayaran ya tadi ya. Apa pengembaraan dari sebuah karya sastra Rogo Warsito. Entar saya dikit. Ini mungkin bagi seorang sing penyair sing tahu benar-benar tahu sastra atau mungkin sing seorang politikus harus seorang apa birokrat. Ya. Awake dhewe kaya gurem ceceker. gurem ceceker. Ya apa ya. Wis ngono Tapi minimal kan kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Iya. Akhirnya kebutuhan akan kegembiraan itu sebenarnya nggak perlu didapat dari mana-mana ya. Dari manapun kita bisa gitu. iya. Ya kalau bisa kita ambil positifnya. Tadi itu ya. Yes keong rapopo ngulat-ngulat tapi motomu ya kudu sak kenong. Dadi menro kendi-kendi walaupun rasa ngopo-opo. Lumayan sing penting garek seneng ora ya. Wah, garek seneng ora. Nek roh apa-apa nek ra seneng ku ya cilaka. Suka ya to. Mele terus cilaka nek seneng ya ora apa-apa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjutkan ke sesi ya mbuh ono ra ya.